Saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini dengan topik hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Sama-sama katakan, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalau saudara hari ini pergi ke rumah sakit, mungkin setiap pagi rumah sakit rujukan puskes, ya, kita akan melihat nomor antrian yang sangat banyak sekali. Kenapa? Karena banyak yang sakit, dan orang sakit biasanya akan mencari dokter. Ya, kalau ada orang sehat mencari dokter itu bukan untuk berobat, melainkan untuk arisan mungkin atau apa segala macam. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan istilah atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan baca, saudara perhatikan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai Danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia, dan murid-muridnya sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perhatikan di sini. Ayat ini satu kali, saudara-saudara, Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Lewi, dan pekerjaannya adalah pemungut cukai, pemungut pajak. Kalau zaman sekarang, tentunya kita berdoa supaya anak kita setidaknya bisa jadi pegawai pajak, ya gitu kan. Dan di zaman itu dianggap ini sebagai orang yang berdosa. Nah, ayat ini saudara-saudara hari ini menjelaskan kepada kita bahwa siapakah yang paling merasakan, ya, keahlian dari seorang tabib. Hanyalah mereka yang sakit. Siapakah yang merasakan kehadiran dan belas kasihan dari Yesus? Itu hanya orang berdosa. Ya. Nah, apa yang dimaksud saudara-saudara? Perhatikan. Pemungut pajak, kalau zaman dulu di zaman Yesus, kenapa mereka dibenci? Pemungut pajak dibenci pada zaman Yesus dan dianggap sebagai orang berdosa karena mereka adalah orang Yahudi yang bekerja untuk orang Romawi, sehingga mereka dianggap pengkhianat. Orang-orang membenci membayar pajak kepada orang asing yang memerintah atas mereka. Jadi waktu itu Israel, orang Yahudi itu di bawah kuasa Romawi, dijajah oleh orang Romawi, sehingga orang Romawi mengangkat orang-orang Yahudi menjadi pegawai Romawi untuk memungut pajak dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tentunya tidak ikhlas. Itu sebabnya mereka memberikan sebutan bahwa orang-orang pemungut pajak yang diperintahkan oleh kerajaan Romawi dari kalangan orang Yahudi itu dianggap sebagai pengkhianat atau sebagai orang berdosa. Makanya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu menjauhi, ya. Mereka selalu berkata tidak boleh dekat-dekat dengan orang ini. Bahkan anak cucunya itu diajari nggak boleh dekat dengan orang ini. Kenapa? Karena mereka dicap sebagai orang berdosa. Perhatikan. Dan itulah yang dikritik oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Mereka mengkritik Yesus. Kalau memang Yesus ini adalah orang yang kudus, orang yang tidak berdosa, kenapa dia bisa dekat-dekat dengan orang yang berdosa? Kenapa dia dekat-dekat dengan orang yang dibenci, yang dianggap sebagai pengkhianat?
Itu makanya Yesus di sini menjawab mereka, mengatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Siapakah yang disebut dengan orang yang sehat itu? Ya? Jadi orang-orang Yahudi merasa mereka itu sehat, merasa mereka tidak berdosa. Dan Yesus menegaskan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Ahli-ahli Taurat itu merasa benar. Seberapa banyak di sini yang sering kali merasa benar, dia pasti tidak akan membutuhkan Tuhan Yesus. Anda yang selalu merasa benar, Anda kehilangan Tuhan Yesus. Karena jelas firman ini mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi seseorang yang berdosa, untuk itulah Yesus datang. Jadi di sini ada satu pandangan yang keliru. Perhatikan, orang-orang Farisi memiliki pandangan yang keliru. Perhatikan, pandangan orang-orang Farisi Yahudi tentang dosa. Ini sudah sering saya khotbahkan di sini. Bagaimana definisi Anda tentang dosa itu penting. Karena begitu cara pandang kita terhadap dosa salah, maka cara pandang kita tentang Yesus itu jadi ikut-ikutan salah. Itu sebabnya perhatikan, cara pandang perspektif itu namanya. Orang-orang Farisi Yahudi memandang dosa itu sebagai perbuatan individu. Contoh, si Lewi ini menjadi berdosa karena dia bekerja untuk orang Romawi. Pelacur yang ditangkap oleh ahli-ahli Taurat itu, dia nggak berdosa karena dia ketahuan berzina. Ini tentunya bukan pandangan Alkitab. Sekali lagi dengarkan. Kita menjadi berdosa bukan atas apa yang kita perbuat. Sehingga orang-orang Farisi atau ahli Taurat merasa mereka tidak berdosa karena mereka tidak berzina, karena mereka tidak bekerja untuk orang Romawi, karena mereka tidak mencuri, karena mereka tidak membunuh, karena mereka tidak merampok, mereka tidak mengingini harta orang lain. Cukup bagi mereka untuk mengklaim bahwa mereka tidak berdosa. Dan ini adalah pandangan yang keliru. Itu sebabnya perhatikan, sehingga mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang tidak berdosa, atau yang disebut dengan orang sakit. Perhatikan, orang berdosa itu sama dengan orang yang sakit. Sekali lagi, orang berdosa itu sama dengan orang yang sakit. Itu sebabnya mereka tidak merasa membutuhkan tabib atau juru selamat. Jadi karena ahli Taurat mereka merasa tidak berdosa. Ya, ingat ya, pandangan ahli Taurat ini juga sekarang menjadi pandangan banyak gereja. Perhatikan, banyak gereja hari ini memberikan pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru bahwa seolah-olah kamu menjadi berdosa karena kamu begini, begitu, dan begini. Ini sekali lagi adalah pandangan yang keliru. Itu sebabnya perhatikan, firman Tuhan ini mengatakan begini, Roma pasal 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi bukan banyak orang. Satu orang ini merujuk kepada Adam. Ya, jadi sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh Adam. Adam, sama-sama katakan Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah dampaknya sekarang. Maut itu telah menjalar kepada semua orang. Satu orang, kesalahan satu orang, siapa tadi itu? Adam, berdampak
kepada semua keturunannya menjadi salah. Jadi Kain atau Habel, anaknya Adam, menjadi berdosa bukan karena melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Adam, tapi dosa itu menjadi takdir. Bukan takdir ya, takdir, warisan yang tidak mungkin bisa kita tolak. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Yahudi, sehingga mereka merasa bahwa hanya karena mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain, mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah. Ingat, hanya orang yang bersalah lah yang membutuhkan Yesus. Hanya mereka yang sakit, yang merasa berdosalah, yang berdosalah yang membutuhkan juru selamat. Makanya saya katakan, kalau kita seringkali dalam hidup ini merasa benar, kita kehilangan dampak Yesus. Kalau saudara nggak mau mengampuni, itu artinya saudara merasa benar dan tidak layak untuk memberikan ampun. Saya sudah pernah menyampaikan itu. Alkitab dengan tegas mengatakan, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa orang lain. Kenapa itu penting? Ya, pengampunan itu berbicara tentang pembebasan. Ketika saudara mendapatkan pengampunan dari Kristus, maka kesalahan saudara, dengarkan ini, kesalahan saudara ditanggungan di atas tubuh Kristus, dampaknya. Tetapi dengarkan, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka dampak dari kesalahan itu akan ditanggungkan di dalam tubuh kita. Ya, kira-kira seperti itulah penjelasan singkatnya. Jadi siapapun jemaat yang tidak mau mengampuni orang lain, maka di dalam tubuhnya dia akan mengalami penderitaan. Penderitaan apa? Dia mulai kehilangan damai sejahtera. Ada enggak saudara pernah lihat orang tidak cakapan dengan orang lain terus dia bilang mengatakan, "Ibu tamu deda. Duko sopa kulingi halahon, tabadami maruhaku." Ya, tabadami ruhaku. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ketika seseorang kehilangan damai sejahtera, lama-lama dia akan kehilangan kesehatannya. Mulai penyakit silih berganti. Ya, BPJS sudah mulai tidak mempan lagi saudara. Ya. Lanjut, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Ini terjemahan versi mudah dibaca. Jika kita mengatakan, nah ini kan kebenaran firman Tuhan. Orang Yahudi nggak menerima ini. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak dalam kita. Jadi kalau saudara merasa tidak bersalah, ya, contoh saudara berantem ini, nanti kalau ditanyakan masing-masing biasanya saling mengutarakan kebenaran masing-masing. Masing-masing menjadi pengacara masing-masing. Saya tidak salah. Kuapa akan dia karena sudah diapakannya aku. Jadi nggak ada yang merasa bersalah. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak bersalah, tidak berdosa, maka dia menipu dirinya sendiri dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Minta maaf itu bukan persoalan yang harus begini. Contoh, maaf tidak harus selalu diucapkan ketika kita yang salah. Bahkan ketika orang lain tersinggung karena mungkin kita menjadi batu sandungan atas mereka, sebagai anak-anak Kristus kita juga wajib meminta maaf. Contoh, saya minta maaf ya. Mungkin kalian salah paham tuh, tapi saya minta maaf atas penyampaian saya yang mungkin kurang tepat. Ya kan? Minta maaf. Biasanya kan para donatur juga begitu. Udah dia sumbang 1 miliar, dia bilang apa? Keren gak? Minta maaf Pak Pendeta, saya hanya bisa menyumbang sedikit. Beda gak itu dengan kadang-kadang ada orang
baru menyumbang sedikit, udah merasa besar. Ini menyumbang besar tapi perasaan sedikit. Itu namanya etika moral seseorang. Ya, jika kita mengatakan bahwa kita tidak melakukan dosa, itu kan orang Yahudi itu, orang Farisi Yahudi tadi, mereka merasa tidak melakukan dosa. Bahwa kita tidak melakukan dosa, kita mengatakan Allah pendusta dan kita tidak menerima ajaran yang benar dari Allah. Jadi dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Kalau Anda mengatakan dak salah, dak ngau salah, tuh dunia betaho satu nomor 2 menit orang, dak ngau salah. Kalau Anda mengatakan begitu, Anda mengatakan itu Allah itu pendusta. Jujur dulu di sini, siapa di sini yang pernah seperti itu merasa tidak bersalah? Angkat tangan. Nah, ini coba sekali lagi, angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang pernah merasa tidak bersalah. Berarti mulai sekarang ini bukan soal salah dan benar, tapi respon. Kadang-kadang memang respon kita berlebihan. Nanti kita akan pelajari kenapa seseorang responnya kadang-kadang itu sangat reaktif. Nanti kita akan pelajari lebih dalam, saudara-saudara. Akan disebutkan di sini. Jadi mulai sekarang, apapun masalahnya, saudara jangan langsung klaim bahwa saudara itu benar. Karena begini, dengarkan ya. Kalau langsung kita menvonis hanya orang lain yang bersalah, maka beban kita itu bertambah. Banyak nanti efek negatifnya. Itu kan biasanya sangat kita lihat itu di dalam rumah tangga. Kalau istri merasa bahwa dia tidak bersalah, dengan semua kejadian yang terjadi dalam rumah tangganya itu hanya masalah karena suaminya yang salah, maka ini yang terjadi timpa. Anak-anak pun begini karena dianya. Semua begini karena dia. Kalau ada satu saja di dalam rumahmu yang merasa tidak bersalah atas semua peristiwa itu, maka di sana akan sulit menerima pemulihan. Sulit menerima pemulihan. Makanya di doa Jumat kemarin, saya bilang kepada para pelayan-pelayan kita begini, kenapa kita susah ngangkatnya gitu loh? Orang sudah nangis. Ini kan banyak kali pergumulannya kan? Banyak gak pergumulannya? Tapi kalau dari gaya-gaya mereka berdoa, coba lihat. Mereka seperti gak ada pergumulan. Pentakosta zaman dulu, perhatikan. Kalau mereka sudah datang berdoa kepada Tuhan dengan segala macam bentuk pergumulannya, ya kan? Puji Tuhan lah, mana si Grace? Si Grace udah tes dia, ini kedua ya, gagal. Ini beban juga untuk orang tua. Bang kalau tong doholan namanya kemangani dohong wartangiang, ipis pada lupa contoh. Nah justru pergumulan itu mendorong kita untuk Tuhan. Seperti tadi lagu pemuda itu. Aku tak dapat. Nah ini kan coba. Nah makanya tingkat kesadaran kita itu, tingkat kesadaran. Biasanya kalau orang sudah masuk ruang ICU sudah koma, maka dokter akan begitu intensif melihat perkembangan pasien ini. Di telepon itu kan 3 kali sehari, nggak buah, amat tai, nggak sadar, nggak mulai menggui-gui matanya katanya. Udah mulai menggui-gui matanya, tahu menggui-gui makin hidup. Udah mulai begitu, tapi belum sadar. 2 hari kemudian ditelepon lagi sama dokternya. Udah gimana pasien silateo itu? Katanya kan, namanya silateo. Ya kan? Udah mulai merespon dia. Kalau ditanya, aman kan? Udah gitu. Tapi orang-orang seperti ini belum sadar betul. Nah, sama seperti kita, tingkat kesadaran kita juga belum bagus. Contoh, udah tahu dia banyak pergumulannya, terus berdoa biasa saja, itu artinya kesadarannya belum sembuh. Ibu udah buke aja yang bisa kita, karena dia sudah tua kan, apalagi pergumulannya rupanya. Dan nggak boleh benang orang ibu dia buke bermimpi belau tu Bali lau tu Singapura tu dia bekam. Dia kalau dia berdua.
Dan saya mulai curiga, jangan-jangan kita yang ditangisi gitu. Ya kan? Jangan-jangan kita yang ditangisinya. Sementara kita yang ditangisinya malah ada gudang pergumulan. Kenapa bisa begitu? Karena tingkat kesadaran. Bilang kiri kanan, sadar gak kau? Karena dengar firman Tuhan pun dia ngantuk. Udah gini dia. Mana gudang pergumulan? Nah, mebegehatan itu apa? Diskon di mana 70%. Bilang kiri kanan bertobat, bilang dulu. Bilang begini, kau hanya akan disembuhkan sebatas engkau menyadari engkau sakit. Karena hanya orang sakit yang mencari dokter. Bilang. Karena kau merasa nggak sakit lah, makanya kau nggak cari Yesus, bilang. Iya kan? Cari apa di dalam dunia? Uang. Cari apa di dalam dunia? Hebeng. Betul nggak? Hebeng bukan? Hebeng tuh. Makanya susah. Ingat, saya ingin sampaikan kembali. Orang yang tidak sabar sangat suka dengan uang. Tapi uang hanya suka dengan orang yang sabar. Nah, di sini coba dulu. Ada nggak orang sabar di sini? Makanya nggak disukai. Walaupun Anda suka. Ingat, kalau Anda pakai 2 kaki mengejar uang, dia akan pakai 4 kaki. Karena uang bukan untuk dikejar. Tetapi Anda tingkatkan kualitas diri Anda. Saya lihat apakah itu benar informasinya atau tidak. Di satu pertemuan, pemilik Facebook itu dihakimi. Mengatakan begini, 37% dari remaja pemuda, nggak tahu pada negara mana atau negara Amerika, 37% dari remaja katanya sudah melihat foto-foto dan gambar telanjang yang mereka tidak inginkan yang lewat di dinding media sosial mereka. Terus dipertanyakan, Mark, pemilik Facebook, dikatakan begini, Anda harus bertanggung jawab. Lihat di belakang Anda itu adalah orang tua para korban. Apakah dia harus bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Kemarin kita sharingkan ini. Hari ini ada ketimpangan dalam gereja karena orang tua menyerahkan anaknya ke gereja. Itu salah total. Karena anak itu harus dididik oleh orang tuanya. Orang tua dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya dididik oleh orang tuanya. Jadi gereja itu apa? Ingat, jangan salah. Kalau saudara tidak bisa bayar pajak, jangan pernah pergi ke rumah sakit. Contoh, saudara nggak bisa bayar pajak lagi, terus saudara pergi ke rumah sakit, ke puskes, tolong dulu Pak obati saya. Kenapa? Saya nggak bisa bayar pajak. Loh, apa hubungannya nggak bisa bayar pajak dengan puskesmas? Sampai sini mulai paham ya? Kenapa tadi Yesus begitu mengatakan, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Aku tidak datang kepada orang yang benar, aku datang kepada orang berdosa. Itu makanya maksudnya ini. Itu makanya aku jumpai si Lewi ini. Aku nggak jumpai kalian karena kalian tidak merasa sakit. Di jemaat ini kan nggak ada yang merasa, mungkin tidak semua merasa sakit, makanya dia nggak dijumpai Tuhan. Karena hanya memang orang yang sakit lah yang mencari dokter. Coba tanya kiri kanan dulu. Sehat nggak kau? Kamu sehat dulu. Tanya dulu, sehat. Dia bilang begini, ayah ngakalah huwo to deh, pagkilala ako pengalo marsay. So na huwo to bengay nga marsay ng nasehat. Ngados ko bering di kurtibiyo. Ini zaman bain dan dinikmati huwo ng martuan. Kalau Anda merasa benar, Anda nggak butuh Yesus. Apapun hari ini yang terjadi dalam hidup, jangan engkau merasa benar, supaya engkau mencari Yesus. Tuhan, baik karena salahku, unggurang dunia kesalahanku. Itu kan unggurang betul, unggurang kesalahan. Lanjut,
Roma 3:10 ini kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3 dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Siapa yang bilang ini? Firman Tuhan. Tidak ada yang benar. Berarti yang merasa benar itu bukan manusia. Dia adalah penjelmaan dari sibolis. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti perhatikan di rumah. Anak-anak jadi saksinya. Siapapun dari antara bapakmu dan mamamu yang merasa benar, itulah penjelmaan dari sibolisnya. Ayo kok, orang, makaman, alani ho. Ima sibolisnya dari tidak. Sibolis itu kan tondi kan? Tahu tondi? Nggak bisa, dia angin, nggak bisa dilihat. Maka kalau saudara ingin melihat perwujudan dari iblis, lihatlah pada orang-orang yang selalu merasa. Karena kalau ketika begini, ketika engkau merasa benar, engkau tidak akan mungkin bisa mengampuni, betul nggak? Karena hanya orang yang merasa bersalah lah yang akan mencari pengampunan. Pak Mira sering nggak minta maaf? Enggak, ini merasa benar. Biasanya orang yang susah minta maaf, yang jarang minta maaf, itu hukum Tauratnya tinggi. Nah, contoh, kalau ada radius 5 rumah dari samping rumahmu tidak makan, kamu perlu nggak minta maaf? Enggak kan? Perlu nggak minta maaf? Saya minta maaf. Ternyata ada di 5 rumah dari rumahku itu tidak makan. Oh Tuhan, saya minta maaf. Ya, hanya minta maaf aja, nggak usah kasih makan gitu loh. Itu maksudnya. Ya, kalau ada orang sampai nggak bisa menyekolahkan, terus pikir, aduh, saya minta maaf untuk semua kesusahan yang kau alami. Saya minta maaf karena anak saya juga nggak sekolah. Saling menguatkan. Loh, kadang-kadang Anda berpikir maaf hanya diberikan kepada orang yang Anda tendang tanpa alasan. Termasuk orang yang menghajar maupun minta maaf aja, saya minta maaf. Karena mungkin tadi cara saya jalan membuat hakimu gusar. Karena adanya orang merdela pemengasangi. Hebat kamu halang. Saya mengaji merdela pebere. Ayah Allah. Tuh, soalnya hutang sih. Beli-beli matong gimana kan? Saya ingat dulu waktu SMP. Saya hampir berantem dengan satu angkot. Bayangkan satu angkot. Karena waktu itu bermula dari pandangan kan. Biasa kan sekolah itu sampai ke atas kan. Datang dari sana, kulihat yang begini, makin dipelototi, makin kupelototi. Turun mereka. Nah anehnya saya nggak takut waktu itu. Sesudah mereka pergi baru saya takut. Kok tadi bisa nggak takut? Artinya kadang-kadang cara pandang kita pun itu bisa nggak jadi berkat. Ingat ya, seperti yang tertulis, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Ingat, ini firman Tuhan. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Sekali lagi, yang merasa benar itu bukan orang. Seorang pun katanya kan. Berarti kalau yang merasa benar itu bukan orang, melainkan siapa yang merasa benar sejawat? Siapa? Una pola mebiar mendokoni ala sering itong gangham hitanik kemazo. Siapa? Una pola masih gak busi. Nah, lanjut. Nah, tabib atau dokter. Nah, saya cek dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dokter itu apa bahasa Inggrisnya? Dokter. Tapi dia menggunakan kata saya pikir ini psikiater. Nah, apa bedanya dengan dokter? Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris ini disebut dengan keahlian. Kalau dokter itu kan gelarnya. Banyak dokter sekarang nggak punya keahlian, betul nggak? Asal dia diagnosa nggak pernah benar. Karena dia tamatan satu fakultas kedokteran yang gak usah kita sebutlah. Dan setiap belajar dia sering ngantuk. Sama seperti jemaat di Pedesian Semerimun yang sering ngantuk kalau dengar khutbah. Maka ini pasti bodoh. Udah sering ngantuk, sering lagi keluar. Nah ini limpah.
Udah sering ngantuk, keluar lagi. Ada kadang-kadang baru di 5 menit pembukaan. Pantasan lah, nggak bertumbuh. Kita pikir lah kadang gitu ya. Udah begitu, banyak lagi masalahnya gitu. Dan yang paling parah, udah banyak masalahnya, dia nggak merasa ada. Itu lebih parah. Contoh, udah bau dia. Saudara pernah lihat nggak ada orang bau, tapi nggak tahu diri. Asal makatai. Kita kan udah kadang udah gini kita. Jadi kamu udah leh, katanya. Saya pikir nggak sadar. Iya kan? Kita aja kadang kalau udah sadar kita nggak mandi, kita jaga jarak nggak? Sosial? Kita jaga jarak. Pas orang kamu puasa, nomor yang beri dia mana? Ada yang udah alat, tang merasa. Mana baru membuka sepsi teh gimana? Wah ada orang anak ingat sama kamu ini mana masih begitu. Banyak memang orang udah bermasalah tapi nggak merasa ada masalahnya. Kenapa? Karena tingkat kesadaran. Karena kesadaran seseorang itu mendeteksi seberapa rusaknya dia. Itu makanya hal yang paling pertama, makanya ada seorang filsuf mengatakan, Anda nggak bisa membantu orang, Anda hanya bisa membantu seseorang untuk menemukan masalahnya. Dengan demikian ketika seseorang itu menemukan masalahnya, maka dia mulai sadar betapa perlunya dia berubah. Ya, jadi dia menggunakan kata keahlian seorang di bidang medis baik dalam hal mendiagnosa maupun mengobati. Itu adalah Yesus. Haleluya. Dia bisa mengobati. Amin. Siapa di sini yang merasa sakit? Angkat tangan. Bukan fisiknya yang sakit, tapi kepribadiannya yang sakit. Yesus bisa menyembuhkan Anda. Yang penting Anda sadar. Apalah sekarang masalahmu, Pak? Inilah Pak Game. Masalahku yang paling besar, penyakitku hari ini apalah? Jangan kasih tahu sama yang lainnya Pak, kenapa? Jarang aku merasa bersalah. Jadi sekarang udah sadar kau itu penyakit. Setelah kau Bapak Game itulah nangis aku di rumah mata Tuhan. Selama ini, HP nang dilantik, HP ngau si bulis. May lantik, dang sadari way lantik ko kan? Roka tetangga. May lantik kami naman sa iyo. Ganyan. Si bulis. Ada om si bulis nomor 7 nih, kan? Nomor 7. Unang mo to nomor. Sedangkan nomor 10 itu nga jingar kan? Lagi nomor 7. Ini ring 1 ini. Ada di sini si bulis nomor 7? Enggak mengaku biasanya itu. Tapi nanti lihat kelakuannya yang sering merasa nah, itu si bulis nomor 7. Ajarlah nanti. Orang sakit atau dalam bahasa Alkitab disebut dengan kelainan. Agak lain-lain. Dalam bahasa Inggris disebut dengan abnormalities. Jadi ada dua yang disematkan kepada orang berdosa, yaitu abnormalities dengan personality disorder dalam bahasa Inggris. Dengan gangguan kepribadian. Nah, yang pertama, orang sakit itu sama dengan seperti orang yang kelainan. Ya. Inilah yang dipersoalkan Tuhan Yesus kepada orang Farisi, Yahudi yang tidak memahami tentang kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya kelainan. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya kepribadian yang terganggu. Siapa di sini yang merasa punya kelainan? Angkat tangan. Yang punya kelainan. Ya kan? Yang lain ini mulai bingung. Kelainan apa? Ya lah, kelainan lah itu kalau tiba-tiba kau bisa marah. Siapa di sini yang punya masalah personality disorder, gangguan kepribadian? Angkat tangan. Nah, mungkin begini. Saudara mungkin bingung, apa maksudnya? Coba kita lihat. Mazmur 51 ayat 5. Perhatikan ke depan. Baca. 1, 2, 3. Jadi sejak dalam kandungan pun kita sudah berdosa, itu disebut dengan kelainan. Nanti kita akan lihat terjemahan definisi kelainan. Mas, kalau saudara sadar hari ini, iya ya, pantas rupanya ada kelainanku. Pantasan lain-lain aku selama ini kan gitu kan. Semua orang yang berdosa itu punya kelainan, bawaan namanya.
Itu kalau dalam istilah medis, secara biologis kita mewarisi yang disebut dengan apa? Gen. Apa itu gen itu? Genetika. Contoh, bukan hanya harta yang diwariskan bapak kita kepada kita, tapi termasuk juga kelainannya. Halo. Nah, menurut saudara, orang yang penyakit gula itu secara medis itu kelainan nggak? Dia kelainan karena tidak normal gulanya. Maka biasanya ayah yang punya diabetes yang akut biasanya juga mewariskan itu kepada. Contoh, jantung, penyakit jantung bisa nggak diwariskan? Bisa. Siapa yang dapat warisan penyakit jantung? Coba, yang sudah sekarang sadar, coba angkat tangan. Ya, gimana lah saya pakai PPJS nggak aktif katanya. Bapak saya itu meninggal karena penyakit jantung. Saya lihat sendiri, nggak capek dia mati. 3 kali lewat. Maka secara genetik kami anak-anaknya itu berpotensi diwariskan. Itu namanya kelainan. Sampai di sini paham? Jadi dosa itu disebut dengan kelainan. Siapa di sini yang mulai sejak lahir nggak pernah berdosa? Angkat tangan. Siapa di sini mulai lahir sudah berdosa? Angkat tangan. Siapa di sini yang punya kelainan? Angkat tangan. Kan? Dia yang lain. Dosa itu disebut kelainan. Makanya kita suka lain-lain. Contoh. Kenapa kita suka marah-marah? Karena memang ada bawaan lahir namanya kelainan. Udah tahu kan sekarang kan? Kok bisa ini enggak ini ya? Karena punya kelainan. Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini yang disebut dengan personality disorder. Jadi karena kelainan inilah yang mengakibatkan kepribadiannya terganggu. Ini psikologi ya, ini psikologi, ilmu psikologi ini. Seharusnya melihat problem kita ini udah ke psikiater kita ini loh. Udah perlu kita di hipnoterapi. Ya kan? Karena coba bayangkan ada seorang ibu yang 1 minggu 12 hari dia marah-marah. Ditanya apakah ibu sedang datang bulan? Tidak. Ada gejala matahari? Tidak juga. Jadi kenapa ibu marah-marah? Aku pun nggak tahu. Coba sampai hari ini seberapa banyak kita yang ingin tidak marah-marah, tapi semakin kita tidak ingin marah-marah, semakin kita marah-marah. Semakin kita jaga Tuhan, tolong jaga hatiku. Aku tidak mau lagi tersinggung. Semakin kita berusaha keras tidak tersinggung, semakin kita tersinggung. Kenapa bisa? Ini yang disebut dengan abnormalitis dalam istilah psikologi. Abnormalitis yang berdampak, yang berpotensi membuat seseorang mengalami yang disebut dengan personality disorder, gangguan kepribadian. Lihat remaja-remaja kita ini hari ini, paling banyak sudah, kalau dibawa ke psikiater ini, sebagian sudah mulai terganggu kepribadiannya. Kenapa tidak? Bayangkan, dia sudah lebih suka di kamar sepanjang hari daripada bersosialisasi dengan temannya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang cakap-cakap, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawannya. Tapi sekarang generasi muda kita ternyata lebih menghabiskan waktunya di kamar, ketawa-ketawa sendiri. Ini yang pernah saya bilang. Seseorang mengatakan bahwa di Swiss jam kerja itu hanya 6 hari produktif. 6 hari. Bayangkan dengan 6 jam 6 jam 1 hari mereka sudah makmur. Nah di Indonesia orang scroll TikTok itu 6 jam 1 hari. Itu makanya ada gangguan apa istilah apanya itu, semacam hormon emosional yang rusak. Ada, saya lupa. Ya, nggak semua saya tahu. Ada, jadi sudah rusak. Dia sudah nggak bisa mengontrol dirinya.
Jadi abnormalities, kelainan bawaan, itu mengakibatkan personality disorder. Anak-anakmu hari coba perhatikan. Sebagian orang tua sudah mulai menyerah dengan anak. Pasobu Messi, benar kan? Nggak di pasobu. Kenapa? Karena sudah tahap gangguan kepribadian. Contoh, anak-anak udah nggak bisa lagi nasihat. Dulu di zaman kita, di zaman penjajahan Belanda dulu itu ya, kita kalau lihat mata orang tua aja kita paham. Kita paham. Sekarang apa? Tegur aja anaknya. Coba tegur aja. Cuci piring. Apa yang dilakukan? Dicuci piring. Habis itu masuk kamar, tepang dibanting. Itu sudah personality disorder. Kenapa? Makin aneh-aneh. Karena memang kelainan ini, anak-anakmu yang lahir sudah punya kelainan, dibesarkan oleh bapak mamanya dengan kelainan-kelainannya juga. Makanya lahirlah dengan gangguan kepribadian. Paham sampai sini? Nah, coba kita lihat definisinya. Perbedaan abnormalities dengan personality disorder. Apa bedanya? Nah, kelainan atau abnormalities dalam istilah psikologi itu artinya adalah kondisi tidak normal atau menyimpang dari keadaan standar. Contohnya, aturannya 2. Ini jadi siapa di sini yang lahir tangannya 2? Angkat tangan. Saudara pernah lihat orang lahir tangannya 3? Ada nggak? Ada. Itu disebut dengan abnormalities. Di rumah sakit itu banyak anak lahir, mohon maaf, tidak ada anusnya, kelaminnya tak ada. Itu disebut dengan abnormalities secara medis. Jadi abnormalities ini adalah kondisi tidak normal menyimpang dari keadaan standar, baik secara struktural maupun fungsional. Contoh, laki-laki harusnya normal, dia bisa yang disebut dengan apa? Apa itu? Membuai itu apa? Tapi kalau laki-laki menjadi disfungsi, impoten namanya, itu disebut dengan abnormalities secara medis. Jadi secara fungsi dia tidak berfungsi, ya, disfungsi namanya. Yang dapat terjadi pada manusia, hewan atau tumbuhan. Misalnya, harusnya normalnya orang lahir dengan 1 kepala. Saudara pernah lihat ada orang lahir dengan kepala 3? Ada nggak? Ada. Itu disebut dengan abnormalities, ya. Dalam konteks kesehatan, kelainan sering disebut sebagai kelainan kongenital. Bawaan sejak lahir, ini dia. Gen, bawaan sejak lahir. Atau kelainan genetik yang disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan dan dapat mempengaruhi penampilan atau fungsi organ tubuh. Jadi kelainan itu adalah faktor genetik, bawaan. Contoh, kalau bapaknya kulitnya putih, mamanya kulitnya putih, pasti anaknya putih. Kalau tiba-tiba lahir hitam Afrika, siapa yang patut dicurigai? Mamanya. Oh gitu. Kenapa bisa kayak merah putih? Hitam putih? Ya kan? Jadi kalau saya tanya, kenapa Pak Gen itu hitam? Ya karena memang bukan hitam saya. Kuning langsat. Kadang-kadang kuning pucat kalau lagi nggak punya uang. Karena ini bawaan gen. Betul nggak? Itu makanya ada istilah memperbaiki. Bukan gen diperbaiki, tak langsung dijawab. Memperbaiki keturunan. Contoh, aku mau menikah sama bule. Ternyata bulenya adalah orang Uganda. Itu yang di konten kreator yang selimpuan sekarang kan? Ada pernah lihat itu? Dia menikah sama orang, kalau nggak salah Uganda atau orang Afrika. Anaknya lebih hitam dari saya. Coba dengar baik. Kenapa coba remaja ini nggak suka lagi dengar firman hari ini? Coba lihat. Di mana? Karena memang mereka sudah punya abnormalities.
Mereka tidak punya lagi konsentrasi seperti Tuhan menciptakan mereka. Udah dirusak. Makanya coba bayangkan, di sekolah pun ya begitu mereka. Makanya tuh dia macam pernah. Apa cita-cita? Saya ingin menjadi direktur bank, katanya. Bank apa? Entah bank apalah. Bank itu, tak bank itu. Tapi kemampuan tak ada. Kenapa sekarang orang-orang Indonesia mimpinya tinggi-tinggi nggak menurut kalian tinggi nggak mimpinya? Tinggi karena dia melihat TikTok. Tetapi kemampuannya makin menurun. Karena abnormalities itu mengakibatkan personality disorder. Jadi paham ya, kelainan itu bawaan lahir. Sedangkan gangguan kepribadian atau yang disebut dengan personality disorder itu adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan pola pikir, perilaku, dan cara berhubungan dengan orang lain yang kaku dan tidak sehat. Pokoknya asal di adongo ikut berbeda, ada kamu kompak 3 bulan, habis ikut berbeda. Mardongo masih waktu saat ikut berbeda. Itu namanya gangguan kepribadian. Pokoknya ada kita mardongan. Ya kan? Nanti kerjanya ini pun ganti-ganti sekali 3 bulan per semester. Seringkali dimulai sejak remaja atau dewasa awal dan menyebabkan masalah signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan pekerjaan dan interaksi sosial. Berarti personality disorder itu bukan bawaan, tapi dia menjadi apa? Pembentukan. Kalau tadi abnormalities ini, ingat setiap kita punya abnormalities kelainan. Disinilah membutuhkan orang tua yang sehat. Kalau bapak mamanya yang juga punya abnormalities, tapi dia mulai takut akan Tuhan, dia mulai belajar tentang ilmu parenting, maka dia mulai bisa mendidik, mengasuh dan mengasihi anaknya, sehingga personality abnormalitiesnya itu tidak mengakibatkan personality disorder yang akut. Ya, setiap kita punya gangguan kepribadian, tapi sebagian masih dalam batas normal. Tapi sebagian sudah mulai mengganggu. Mengganggu siapa? Dirinya pertama, baru orang lain. Sudah mulailah ada 1, 2, 3 orang yang sudah dia nggak cakapi sekarang. Itu personality disorder. Gangguan kepribadian. Apalagi mau mulai syukur di mana? Dan dong napas di mana? Sudah salah. Hola di mana dan benar? Pokoknya jebala nang boruman apalagi, tulang man apalagi, nak berum apalagi itu. Jadi semua salah. Ini sudah sampai tahap personality disorder yang sudah akut. Nah, coba bayangkan kalau ini direkrut di satu perusahaan, apa nggak bikin masalah itu? Jangankan di perusahaan, masuk gereja pun ini jadi masalah, ya kan? Haleluya. Saya pernah beberapa kali mengunjungi rehab yang isinya orang gila. Tahu nggak? Aneh-aneh kali. Saya pernah ikut pelayanan di sana. Puji Tuhan. Katanya. Kita maklum. Tapi kalau ini kita kadang nggak maklum. Puji Tuhan. Nah, kan? Nggak semua kan. Ini terganggu dengan tingkat gangguan kepribadiannya. Haleluya. Nah, tiba-tiba dia sadar kan. Artinya tingkat kesadaran kita itu sudah sampai pada tahap membahayakan. Puji Tuhan. Nah, ini lagi sadar ini. Nanti kita tes. Ini membuat kita menjadi sakit atau yang disebut dengan bahasa Inggris impoten. Jadi dalam bahasa di kolam Bethesda terhadap orang sakit 38 tahun itu, orang sakit itu disebut dengan impoten. Tahu nggak impoten? Secara etimologi, definisi impoten itu artinya tidak berkuasa atau tidak mampu. Dia kehilangan dominion, dia kehilangan otoritas, dia kehilangan kuasa, dia kehilangan kendali. Itu artinya impoten. Nah, gereja banyak hari ini yang impoten. Jemaat yang impoten. Kenapa? Dia tidak berkuasa, nggak mampu lagi. Dia nggak mampu lagi berkorban, nggak mampu lagi memberi. Baca 1, 2, 3. Nah, sebentar kan sudah mulai kan? Coba ini tingkat kesadaran itu loh. Jadi nggak bisa dibuat-buat. Coba kenapa guru sekolah minggu tadi? Puji Tuhan. Ya. Lebih kuat lah si Gwen. Puji Tuhan. Haleluya. Mohon maaf, itu sudah sampai tahap personality disorder.
sudah kehilangan gairah. Interaksi, mereka sudah mulai rusak interaksinya. Puji Tuhan. Nah, coba baca. 1, 2, 3. Berilah yang memakai diri, suatu kata yang baik, yang dibacakan, yang dibocam, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pipamu. Sebab bulan yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Itu cuma kata. Yang pengen diberkati Tuhan. Siapa yang ingin memberkati? Yang katakan. Yang ingin memberkati. Nah, teman. Siapa di sini yang ingin diberi oleh Tuhan? Siapa yang ingin memberi? Hebat kali nggak Tuhan itu? Anda tidak akan menerima tanpa memberi. Itu hukum. Makanya sesudah terjadi personality disorder, gangguan kepribadian, efek daripada abnormalitas tadi itu. Gereja kehilangan kemampuan memberi. Kalaupun dia memberi itu karena sepenggal. Contoh, siapa di sini yang hari ini secara ekonomi dia betul-betul sedang diuji oleh Tuhan? Yang diuji oleh Tuhan, berbahagia enggak angkat tangan ini? Yang sedang diuji oleh Tuhan angkat tangan. Anda tahu nggak? Inilah waktu terbaik kita untuk normal. Amin. Karena di masa yang paling kritis, di sanalah kesempatan kita terbuka untuk memberi supaya firman Tuhan ini digenapi. Bagaimana supaya firman Tuhan ini tergenapi dalam diri kita? Coba, bagaimana supaya firman Tuhan ini tergenapi dalam diri kita? Hanya dengan satu kata. Coba baca. Berilah. Coba ini, dengar ya. Cuma satu kata kewajiban kita, tanggung jawab kita. Dan berapa kata-kata yang menjadi bagian kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Perhatikan. Artinya enggak berimbang. Tetapi dengar, walaupun cuma satu tugas kita, satu kata, berilah. Kita punya problem terbesar di sini. Kenapa? Karena kita punya yang sebenarnya personality disorder. Ada gangguan kepribadian. Sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang sudah mulai bermasalah. Maka hari ini dengar, kalau Anda sadari bahwa kita sakit. Lihat. Orang berdosa disebut Alkitab dengan istilah orang sakit. Dan hanya mereka yang sadar bahwa mereka yang sakitlah yang membutuhkan dan mencari Tuhan. Makanya dengar, kenapa pencarian kita terhadap Tuhan itu minim? Karena kita tidak merasa sakit. Yesaya 1:6 baca 1, 2, 3. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak. Semua luka. Itu adalah gambaran Tuhan terhadap orang Israel. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua penuh dengan luka. Hari ini kita sama. Kalau Anda sadar, inilah yang membuat kita tidak produktif. Kenapa orang-orang Eropa itu hari ini begitu makmur? Contoh sekarang satu negara di Timur Tengah. Negara apa itu? Yang kaya sekarang? Dubai. Siapa yang bilang Dubai tadi? Siapa yang bilang Dubai? Oh, Dubai. 100 ribu nanti kasih bendara 100 ribu. Dubai. Ini negara yang makmur. Tahu nggak kenapa negara itu makmur? Karena SDM-nya bagus. SDM yang bagus seperti orang Singapura makmur nggak? Orang Jepang makmur nggak? Australia, mana orang Australia itu? Makmur, nengok ke Australia. Makmur orang Australia. Kenapa? SDM-nya. Hanya mereka yang SDM-nya bagus, yang punya hak untuk makmur. Itu makanya dengar. Kalau Anda tahu, Tuhan ingin menyembuhkan Anda. Cuma kita nggak sadar. Kita nggak sadar betapa kita sudah perlu Tuhan menyembuhkan pikiran kita. Kita nggak sadar bahwa kelakuan kita selama ini sudah mengakibatkan kita kehilangan banyak berkat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan nggak berhasil. Kita mulai menyalahkan orang tua, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan tetangga, menyalahkan gereja. Nah, orang-orang yang masih menyalahkan itu dengan gangguan kepribadian yang ada. Ketika Anda mulai berhenti menyalahkan dan mulai Anda introspeksi Tuhan. Kok gini aku Tuhan terus?
Nggak mau lagi aku. Opung nyopuk ngaku bos. Turun me tu opung ni bapakku. Tuh opungku. Tuh aku. Masa terus tuh aku ya bos. Oh, bandingkanlah dirimu dengan James Riyadi. Bandingkanlah dirimu dengan Luhut Panjaitan. Bandingkanlah dirimu dengan Pak Wesley Silalahi. Iya ya. Pak Wesley Silalahi bangun jam 4. Udah di depan laptop. Kita bangun jam 11 pagi. Udah nggak punya pekerjaan. Satu Yohanes 1:9. Baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, ini enggak di apa sih dia berarti ini. Ini kan aturannya ada di situ ya. Ya doyang. Jika kita mengaku dosa kita, dosa itu penyakit kita, ya kan? Maka ia adalah setia dan adil sehingga dia akan mengampuni, kata menyembuhkan. Jadi hanya mereka yang mengakui penyakitnya lah yang akan disembuhkan. Sampai di sini Anda paham sekarang betapa parahnya sakitmu? Enggak, tetap juga enggak. Keadaanmu inilah hari ini sebagai dampak dari keadaanmu. Halo, kalau melihat keadaanmu hari ini, tahu enggak betapa Anda hari ini betapa sakit parah? Akuilah itu, menangislah. Maka Tuhan akan ada gitu di bawahnya ada. Ini. Bukan di ayat ini kan itu ada. Jika kita mengaku dosa dalam kurung penyakit kita, maka ia mengampuni, menyembuhkan segala penyakit kita dan menyucikan. Mulung mengampuni, ngadi pemelung sahih, udah disembuhkan penyakitmu, psikismu. Anda akan menjadi manusia yang produktif sehingga Anda layak untuk punya Indomaret minimal 7. Amin. Apa tandanya? Anda punya Indomaret 7 tapi Anda masih sempat ibadah. Ada sekarang orang gak punya apa-apa tapi gak ada waktu untuk beribadah. Ada lagi yang cari hujan. Jangan cari hujan. Ya. Bukan hujan ya, udah dibilang, coba, udah dibilang bukan faktor hujan itu, tetap hujan. Ada lagi yang melawan. Ini para pelan-pelan ditinggal sebentar di sini. Kita lihat komitmen mereka. Masih mau nggak mereka sehidup semati dalam keadaan susah maupun senang, duka maupun baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan hujan ataupun inilah janjiku padamu sampai mau memisahkan. Nanti para pelayar altar, para bendara-bendara tinggal sebentar. Penyakit, kelainan, kepribadian yang rusak, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni, menyembuhkan segala dosa kita dan menyucikan kita dari jadi dia inisiatif pribadi, padahal saya bukan begitu. Nah, jadi kan dapat ya. Udah paham sampai di sini ya? Siapa di sini yang merasa punya sakit? Turunkan tangan. Siapa di sini yang oh iya, berarti kamu udah parah kali sakit ini, Bang. Angkat tangan. Kalau Anda hari ini sudah merasa sakit, berobatlah. Kalau Anda tidak berobat, orang lain repot. Malong hijau muna solo merubat, repot col makan. Ya kan? Kamu merubat dengan udah aman. Saya sarak-sarak menempel. Kalau udah sakit berobatlah. Bilang dulu kalau sudah sakit berobatlah. Kita tidak disembuhkan. Ini yang terakhir ya. Kita tidak disembuhkan bukan karena Tuhan tidak menyembuhkan kita, tetapi karena kita tidak memahami dan mengerti kebenaran sehingga kita tidak datang untuk disembuhkan. Hosea 4:6 bagian A, baca 1, 2, 3. Siapa dia yang kurang pengetahuan ini?
Karena kurang pengetahuan lah sampai kita sendiri nggak sadar bahwa kita sudah sakit. Lanjut, ini ayat terakhir. Matius 13:15. Pikiran mereka telah tertutup, sekarang mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mendengar. Mereka mempunyai mata. Coba kiri kanan, ada nggak telinganya? Tapi coba bayangkan, dia bisa nggak tahu khotbah hari ini. Ada nggak matanya? Tapi bisa dia nggak membaca. Perhatikan. Mereka mempunyai mata, tapi mereka tidak mau melihat. Jika pikiran mereka tidak tertutup, mereka dapat melihat dengan matanya, mereka dapat mendengar dengan telinganya, mereka dapat mengerti dengan pikirannya. Kemudian mereka akan berbalik pada kuda, disembuhkan. Jadi siapa yang disembuhkan? Yang mendengar, yang melihat dan mengerti. Hari ini ada sekitar 6.500 jemaat yang hadir. Coba hitung, apakah Anda termasuk orang yang melihat, mendengar, dan mengerti hari ini? Nanti kita akan lihat. Matius 13:12, orang yang sudah mempunyai, maka kepadanya akan diberi lebih, sehingga ia tidak mempunyai lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tapi orang yang tidak mempunyai, jadi siapa yang punya, dialah yang akan diberikan hari ini. Apa maksudnya? Punya apa? Punya pendengaran yang baik, punya mata yang baik, punya pengertian yang baik. Enggak semua jemaat punya mata yang baik. Kenapa? Buktinya dia sering ngantuk dengar firman. Enggak semua orang punya kuping, walaupun dia punya kuping yang baik. Karena dia dari 5 kata khotbah itu gembala, cuma setengah yang dia tangkap. Enggak semua punya pengertian yang baik. Karena kalau Anda mengerti, Anda harus menangis sejujurnya. Hari Rabu kemarin saya melihat beberapa jemaat yang mengerti, mereka meneteskan air mata. Bukan berarti yang tidak menangis itu tidak mengerti. Yang tidak menangis itu bisa saja pura-pura tidak mengerti dan merasa, aku masih baik-baik saja. Maksud saya begini, sayang kali kita bekerja keras. Untuk apa kerja keras? Sementara Anda kerja keras hanya didorong oleh luka batin yang dalam. Sebagian di antara kita pengen kali cepat kaya. Itu luka yang parah. Karena Alkitab mengatakan jangan pernah ingin jadi kaya, tinggalkan yang itu kebenaran. Jangan lawan kebenaran. Karena kita dipanggil Tuhan bukan untuk kaya, tapi kita untuk diperkaya dengan kebajikan, dengan hati, dengan pikiran. Ingat bahwa seluruh isi Alkitab mengatakan bahwa kekayaan itu sudah ditambah.